Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang faktor manusia dalam desain. Sebetulnya aspek apa sih dari manusia yang penting dalam desain? Ada dua aspek, yaitu aspek fisik dan aspek psikis. Yang pertama, kita akan membahas tentang aspek fisik. Saya yakin Anda tentu masih ingat ketika dulu di perancangan arsitektur 1, tugas Anda yang pertama adalah menggambar anggota tubuh manusia dan mengukurnya. Inilah yang kita sebut sebagai antropometri atau kajian tentang ukuran dan proporsi tubuh manusia. Apakah antropometri ini sifatnya universal? Antropometri bersifat relatif, tergantung usia, apakah anak-anak, ataukah dewasa, kemudian jenis kelamin, apakah laki-laki atau perempuan, kemudian ras. Ras Asia biasanya memiliki ukuran tubuh yang lebih pendek apabila kita bandingkan dengan ras Eurasian, atau misalnya memiliki disabilitas. Nah, di dalam arsitektur, antropometri ini kita terjemahkan ke dalam ukuran ruang yang dibutuhkan oleh tubuh manusia untuk beraktivitas. Jadi, ukuran ruang yang dibutuhkan di sini bukan hanya untuk furniture saja, tetapi juga untuk gerak, termasuk juga sirkulasi. Inilah yang kita sebut dengan antropometri. Aspek fisik yang kedua. Apakah Anda misalnya pernah merasakan pegal ketika menggunakan suatu perabot yang Anda rasa tidak nyaman? Ya. Ini berkaitan dengan ergonomi atau proses desain tempat kerja, produk, dan sistem yang sesuai dengan kebutuhan fisik pengguna. Perabot atau furniture yang tidak ergonomis itu dapat menyebabkan ketidaknyamanan, keletihan, kemudian juga bisa menghambat gerak dan bahkan bisa menyebabkan cedera. Ya. Perabot yang tidak ergonomis itu sangat berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Jadi, perabot yang ergonomis itu sangat penting, terutama ketika digunakan untuk kegiatan bekerja. Nah, selanjutnya, selain aspek fisik, kita juga mengenal adanya aspek psikis. Aspek psikis berkaitan dengan kondisi psikologis manusia. Di sini kita mengenal istilah proxemics atau kajian tentang besaran spasial dan efek psikologis ruang terhadap perilaku, komunikasi, dan interaksi sosial. Aspek psikis yang pertama adalah privasi. Apa sebetulnya privasi itu? Privasi adalah keadaan bebas dari diamati atau being observed atau diganggu oleh orang lain. Di sini keadaan bebas itu bisa bersifat visual, bebas dari visual, atau misalnya bebas juga dari gangguan fisik, audio yang sifatnya suara, dan olfaktual atau bau yang ditimbulkan oleh orang lain. Nah, privasi ini ada beragam jenisnya. Yang pertama adalah solitude atau keadaan sendirian. Kemudian yang kedua adalah intimacy. Kita bersama dengan orang lain, tetapi kita merasa bebas dari dunia luar. Kemudian yang ketiga adalah anonymity. Kita berada di dalam keramaian, tetapi tidak ada yang mengenal kita. Jadi kita berada di situ incognito atau tidak dikenali. Ini juga salah satu bentuk privasi. Kemudian bentuk privasi yang selanjutnya adalah reserve atau membangun sekat psikologis yang bertujuan untuk mencegah intrusi yang tidak kita inginkan. Nah, di dalam foto ini kita bisa lihat bagaimana sekat tersebut atau reserve itu ditimbulkan ya oleh furniture yang ada di sini dengan adanya sandaran tangan misalnya. Kemudian kegiatan yang dilakukan oleh orang yang berada di sini itu juga
menimbulkan sekat, yang membangun tujuannya privasi yang pertama adalah untuk otonomi personal. Artinya seseorang memiliki otonomi atas kehidupannya sendiri. Dan juga ini berguna untuk memfasilitasi pelepasan emosi, bisa juga untuk mengevaluasi diri sendiri atau introspeksi, serta juga membatasi, mengontrol, dan melindungi komunikasi dengan orang lain. Nah, tingkat privacy itu beragam, dan faktor penentunya adalah yang pertama pola perilaku dari seseorang, kemudian juga latar belakang yang dimiliki oleh seseorang. Jadi misalnya orang yang terbiasa tinggal di urban biasanya memiliki tingkat privasi yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan mereka yang tinggal di daerah rural. Juga ditentukan oleh kepribadian. Nah, orang yang introvert itu memiliki tingkat privasi yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan mereka yang ekstrovert. Aspek psikis yang kedua adalah territoriality. Apa itu territoriality? Territoriality adalah komunikasi nonverbal tentang kepemilikan ruang. Sebagaimana kita lihat pada gambar di sini, kita lihat bahwa kedua orang ini, meskipun mereka duduk di bangku yang sama, tetapi kita bisa lihat bahwa mereka tidak saling mengenal. Dan mereka juga menunjukkan bahwa tempat ini adalah milik si laki-laki ini, kemudian yang sebelah sini adalah milik perempuan ini. Jadi territoriality ini menunjukkan wilayah yang mereka miliki. Dalam hal ini sifatnya temporer. Jadi territoriality itu bisa bersifat temporer maupun bisa bersifat permanen. Territoriality di dalam gambar ini ditunjukkan dengan yang pertama dengan tas ini. Ini adalah bentuk komunikasi supaya orang lain tidak duduk di sini. Atau misalnya orang lain tidak akan mengambil tempat duduk ini karena tentu tidak akan merasa nyaman karena berada di antara kedua teritori ini. Jadi territoriality itu menunjukkan kepemilikan atas sebuah area, kemudian juga menjaga intrusi dari orang lain. Bentuk territoriality yang jelas adalah pagar. Jadi pagar memenuhi kebutuhan akan keamanan, juga untuk memperjelas batas antara ruang publik dengan ruang privat, atau ruang publik dengan ruang publik, serta menegaskan identitas si pemilik ruang tersebut yang memiliki teritori tersebut. Nah, bentuk batas ini tidak selalu dalam bentuk dinding, tidak selalu muncul dalam bentuk dinding yang tegas, tetapi bisa jadi misalnya seperti dalam gambar ini, bentuk teritori itu diwujudkan dalam bentuk perbedaan ketinggian dan perbedaan material, perbedaan tekstur, untuk menunjukkan mana yang daerah yang boleh dilalui oleh publik dan mana yang sudah masuk ke dalam ruang tersebut. Nah, aspek psikis yang selanjutnya, yang ketiga adalah personal space. Kita sering mendengar tentang personal space. Apa sih sebetulnya personal space? Jadi personal space adalah sebuah tabung atau ruang abstrak yang mengelilingi seseorang. Ruang abstrak ini sifatnya relatif, tergantung kepribadian orangnya, tergantung juga latar belakang budayanya. Tapi yang jelas, intrusi orang lain ke dalam ruang tersebut itu bisa membangun keakraban apabila orang yang masuk itu adalah orang yang kita kenal dengan baik dan membuat kita merasa nyaman. Tetapi juga di sisi lain, intrusi itu bisa menimbulkan ketidaknyamanan apabila orang yang masuk ke dalam personal space kita adalah orang yang tidak kita inginkan, atau tidak kita kenal, atau kita tidak merasa nyaman. Edward T. Hall itu mendefinisikan ada beberapa jenis ruang berdasarkan jarak terhadap personal space yang kita miliki. Yang pertama adalah intimate space. Intimate space itu berjarak 45 cm dari kita.
Kemudian yang kedua adalah personal space, itu sampai 1,2 meter. Selanjutnya social space, itu 3,7 ya. Jadi artinya hingga jarak 3,7 itu interaksi sosial yang nyaman itu bisa dilakukan. Lebih dari 3,7 sudah masuk ke dalam public space. Artinya ini kurang nyaman untuk interaksi sosial ya, atau ketika ada interaksi maka interaksi itu tidak terlalu intensif dalam satu hubungan sosial yang akrab. Nah, jarak-jarak ini akan sangat penting untuk kita pertimbangkan di dalam desain untuk menentukan seberapa besar ruang yang akan kita butuhkan ya, tergantung dari suasana interaksi sosial yang kita inginkan yang akan diwadahi di dalam ruang tersebut. Nah, ini adalah contoh ruang tunggu dokter. Ya, kita bisa lihat bagaimana tatanan interior di ruang tunggu ini dibuat sedemikian rupa. Ya. Kalau kita perhatikan di sini, kita akan bisa menganalisis orang-orang mana, orang-orang nomor berapa, itu yang saling mengenal satu sama lain, dan yang mana yang tidak saling mengenal. Jadi penataan seperti ini, pertimbangan ini akan sangat penting untuk kita perhatikan ketika kita menata ruang interior, khususnya kita ingin menata kursi ya, supaya orang merasa nyaman untuk berada di situ ya. Jadi bisa jadi ketika ini tidak masuk dalam pertimbangan kita, bisa jadi ada tempat-tempat yang tidak akan pernah diduduki oleh orang ya, karena di situ memungkinkan interaksi yang atau memungkinkan intrusi terhadap personal space seseorang. Nah, menutup pembahasan kita hari ini, saya akan menyimpulkan kembali bahwa arsitektur dan desain itu dipengaruhi oleh ada dua faktor, yaitu yang berkaitan dengan manusia, yaitu yang pertama aspek fisik, terdiri dari antropometri dan ergonomi. Kemudian yang kedua adalah aspek psikis, terdiri dari privasi, territoriality, dan personal space. Demikian penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.